Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmati tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat afiat, yang kita dapat berkumpul di sini dalam bakti sosial pengobatan klasik herbal dan akupuntur bersama tim ahli pengobatan klasik herbal dan akupuntur. Adapun konten acara yang kami akan bacakan, yang pertama mungkin ada sambutan dari pembina Yayasan Halawatul Iman, yaitu Ustadz Khalidin LC. Kemudian ada sambutan dari Pak Hartono yang mewakili dari tim ahli pengobatan klasik herbal dan akupuntur. Mungkin itu, dan selanjutnya mungkin setelah ada kata sambutan, kemudian kita langsung ke prakteknya. Baik, yang pertama-tama kita beri sambutan kepada pembina kita, yaitu Ustadz Khalidin LC Hafizullah Ta'ala. Pada tempat dan waktu kami persilakan. Tafadhol masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Pertama-tama tentunya kami panjatkan puji syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kegiatan ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras untuk menyediakan sarana prasarana untuk berjalannya kegiatan ini. Kemudian rasa terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya juga kepada tim pengobatan klasik yang alhamdulillah datang jauh-jauh dan alhamdulillah bisa hadir ke tempat yang mulia ini dan untuk mengabdikan ilmunya, untuk bersedekah ilmunya, untuk membantu saudara-saudara yang mungkin dalam kondisi kurang sehat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah beliau Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan yang diharapkan. Kemudian kami mewakili Yayasan Halawatul Iman dalam kegiatan yang baru ini, yaitu bakti sosial ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh Yayasan Halawatul Iman yang berlokasi di Desa Susukan ini. Namun kegiatan ini kami berharap bisa bermanfaat untuk warga sekitar dan warga yang lainnya. Dan kegiatan di Halawatul Iman memang tujuan awal berdirinya yayasan ini adalah untuk tolong menolong dan membantu saudara-saudara sesama kaum muslimin agar bisa kita sama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Jadi tidak ada niat yang lain. Kegiatan-kegiatan yang ada di Halawatul Iman ini bukan untuk tujuan mengajak manusia untuk kelompok tertentu atau kepada partai tertentu, tidak. Tapi tujuan kami adalah untuk sama-sama kita berdakwah, sama-sama untuk mengajak kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Dan kegiatan di Halawatul Iman ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, itu bukan hanya kegiatan sosial saja, tapi yang paling menonjol di yayasan kami adalah kegiatan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah secara gratis yang alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir ratusan kaum muslimin yang terbantu dari
wilayah sekitar Halawatul Iman, yaitu di Kecamatan Bojonggede dan sekitarnya. Kemudian juga kegiatan ini juga alhamdulillah Allah mudahkan ada muhsinin yang memberikan bantuan dari hartanya untuk menyerahkan ke kami berupa ambulan. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sudah dibantu dengan ambulan. Kemudian juga ada kegiatan untuk anak-anak di sekitar lingkungan, pengajian TPQ. Kemudian juga ada kegiatan untuk bapak-bapak juga. Kemudian ada kajian-kajian ilmu-ilmu Islam untuk membuka wawasan dan menambah keimanan. Nah, ini alhamdulillah kami lakukan. Ada kegiatan program tahunan dan seterusnya. Tentunya semua kegiatan ini kami lakukan lillahi ta'ala untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang tentunya mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kesulitan dalam masalah pengobatan. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan tim pengobatan klasik untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar Halawatul Iman dan yang lainnya. Mungkin itu saja pembukaan atau sambutan dari kami mewakili Halawatul Iman. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami dengan baik, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita semua, balasan kepada kita semua, terutama tim pengobatan yang akan membantu saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat. Dan semoga yang lagi kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan, kesabaran, diberikan pahala yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Khalidin Arsi Hafizahullah Ta'ala. Ya, baik, selanjutnya ada sambutan dari Pak Hartono selaku perwakilan tim ahli pengobatan klasik dan herbal dan akupuntur. Pada tempat dan waktu kami persilakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia, nikmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Di sini mungkin saya ingin sedikit menjelaskan terkait apa itu pengobatan klasik gitu ya, bapak-bapaknya sekalian. Jadi secara fitrah bahwa pengobatan itu telah dilakukan semenjak adanya kehidupan manusia, adanya kehidupan di alam dunia ini. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, beliau mengatakan bahwa pengobatan penyakit secara fitrah yaitu pengobatan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang berakal maupun binatang yang tidak berakal. Hal ini tentu membutuhkan pengobatan dari pengobat, seperti terapi kelaparan, kehausan, kelelahan, dengan berbagai macamnya dan obat yang menghilangkannya. Saya pernah menyaksikan, maksudnya gini, kita tadi sebutkan bahwa di sini fitrah pengobatan itu Allah karuniakan terhadap manusia dan binatang juga Allah karuniakan. Saya pernah lihat di sebuah video bahwa ada monyet gitu ya, monyet itu tersengat aliran listrik, akhirnya dia jatuh gitu ya, jatuh dan sepertinya pingsan atau seperti apalah. Akhirnya ada salah satu temannya monyet juga gitu ya. Nah, dia yang melakukan terapinya terhadap sesama monyet sehingga monyet tersebut dia bisa hidup kembali atau bisa kegiatannya normal kembali seperti teman-temannya yang lainnya. Nah, ini kenapa yang dikatakan tadi bahwa secara fitrah ini pengobatan ini bagi
makhluk yang Allah ciptakan ini emang udah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kepada binatang aja Allah karuniakan, apalagi kepada manusia gitu ya. Jadi secara umum bahwa pengobatan klasik ini bukan hal yang baru gitu. Bukan hal yang baru, tapi dari nenek moyang kita turun temurun itu telah melakukan namanya pengobatan gitu. Dan dalam Al-Quran juga kita tahu ya bahwa pada penciptaan Nabi Adam itu Allah telah mengajarkan segala sesuatu ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 Allah mengatakan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang benar Allah mengajari Adam nama segala macam benda, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya, atau karakter dan sifatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu nama segala benda dari af'al yang besar maupun yang kecil. Kemudian kita juga dapati gambaran aktivitas anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu bertani dan berternak. Jadi tidak mungkin anaknya Nabi Adam itu bertani berternak tanpa mereka itu mengetahui manfaat dari tanaman ataupun hasil peternakan tersebut. Itu. Makanya di sini tentunya juga dari nenek moyang kita udah mengetahui mengapa dia menanam tanaman tersebut. Ini mungkin bisa untuk menyembuhkan, ini untuk bisa menghilangkan lapar atau seperti itu. Jadi secara umum, secara pengobatan klasik ini telah berkembang di berbagai macam negara. Misalnya di peradaban Mesir, mungkin kita sering mendengar bahwa di Mesir itu ada mumi, ada mumifikasi. Nah, kenapa mereka dapat melakukan mumifikasi? Karena mereka dapat mengetahui manfaat dari berbagai zat, mungkin dari tanaman yang bisa digunakan untuk mengawetkan, seperti itu. Jadi dengan mumi saja mereka bisa mengawetkan, apalagi dengan manusia yang masih hidup. Tentunya mereka akan melakukan ikhtiar yang lebih untuk menjaga kesehatan bagi kaum-kaum mereka, seperti itu. Dan selain di Mesir juga terdapat juga di peradaban Yunani kuno, kemudian aja juga di peradaban Cina, bahkan mungkin kalau sekarang yang lebih berkembang terkait pengobatan klasik ini ya, pengobatan klasik dan herbal ini justru sangat berkembang di Cina. Bahkan di Cina ini ada rumah sakit khusus herbal gitu, herbal dan akupuntur. Nah, kalau di kita negara-negara lainnya nggak ada, tapi di Cina dan Singapura itu ada untuk pengobatan klasik ini. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, mungkin dulu Bapak Ibu sekalian pernah mendengar tokoh yang namanya Profesor Hembing. Profesor Hembing. Nah, beliau juga salah satu praktisi dari pengobatan klasik ini, seperti itu. Dan pengobatan klasik ini pastinya di negara kita, terutama kita masyarakat di pedalaman, di pedesaan, pada zaman dulu tentu mengenalnya ini pengobatan klasik, belum mengenal pengobatan modern. Pengobatan modern itu mungkin pengobatan yang sekarang berkembang di masyarakat kita, bahwa zaman dulu di masyarakat Indonesia juga berkembangnya itu jenis dari pengobatan klasik gitu. Seperti ibu-ibu mungkin dulu pada saat melahirkan dibantu sama bidan, dukun ya. Tapi itu sebenarnya bukan, maksudnya dukun itu bukan dukun dalam arti negatif ya, tapi emang istilahnya dukun di sini emang ibu-ibu atau biasanya ya yang menguasai bagaimana cara membantu ibu-ibu itu dalam membantu persalinannya, seperti itu. Nah, ini juga bagian dari pengetahuan pengobatan klasik, seperti itu. Karena pada zaman itu juga para dukun bayi ini tentunya juga mereka nggak mengenal obat-obatan kimia kan. Mereka biasanya menggunakan rempah-rempah gitu kan.
kunyit, terus mungkin kencur untuk membantu ibu-ibu yang telah melahirkan. Bahkan saya itu ada dulu namanya daun jarak, itu biasa dipakai sama dukun bayi di kampung. Terus waktu saya kecil, kebetulan saya juga dari kampung gitu ya, jadi waktu saya kecil biasanya saya demam itu biasanya saya dikompres sama namanya daun dadap ya. Nggak tahu di sini ada, mungkin apa di sini namanya daun dadap gitu ya. Daun dadap, nah itu biasanya saya dulu waktu kecil kalau demam itu sama orang tua saya biasanya dikompres sama daun dadap. Nah seperti itu. Atau mungkin diborehkan apa namanya tumbukan bawang atau seperti apa. Nah itu bagian dari pengobatan klasik. Ya, beras kencur ya, mungkin. Jadi pengobatan klasik ini secara umum bukan hal yang asing bagi kita sebenarnya ya. Bukan hal yang asing bahwa kita selama ini menggunakan herbal dan macam-macamnya yang berbentuk secara alami inti untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Kemudian untuk jenis pengobatan klasik yang saat ini mungkin masih eksis gitu ya, masih relevan itu yang pertama adalah herbal. Herbal ini kita masih banyak menggunakan ya, bahkan sampai sekarang alhamdulillah banyak dokter dari pengobatan modern yang mempelajari herbal gitu. Teman-teman saya yang belajar herbal ini banyak juga yang dari dokter gitu, banyak yang dari dokter. Terus kemudian jenis pengobatan klasik yang lainnya mungkin akupuntur gitu ya. Kalau akupuntur ini sebenarnya asalnya emang dari Cina, emang asalnya dari pengobatan Cina gitu ya. Kemudian jadi sejarahnya kalau dari zaman dulu ini akupuntur itu menggunakan batu, Bapak sekalian. Jadi ya mungkin nggak tahu seperti apa dulu caranya gitu ya. Istilahnya sama, penusukan gitu ya, penusukan. Kemudian berkembang dengan menggunakan apa namanya bambu. Itu sejarahnya ya. Kemudian dengan kemajuan teknologi kemudian menggunakan logam gitu ya. Logam itu kan mungkin bentuknya belum seperti sekarang ini yang bentuknya jarum. Dan alhamdulillah sampai sekarang sampai di generasi kita ini teknologi akupuntur ini udah sangat maju, termasuk dari jarumnya juga jarum yang sangat kecil gitu ya. Kemudian terkait baksos kita ini nanti mungkin karena memang di pelayannya kita ada pelayanan akupuntur ya. Nah, mungkin nanti untuk akupuntur ini kita terapkan dalam kasus-kasus tertentu. Itu jadi nggak semua kita terapkan akupuntur. Kalau emang mungkin kita rasa ini dari diagnosa yang kita lakukan ini perlu dilakukan akupuntur, nanti kita insya Allah lakukan akupuntur seperti itu. Tapi yang utama kan nanti insya Allah kita dari sisi herbal. Kemudian kalau dari sisi pengobatan herbal ya sampai sekarang juga masyarakat kita masih banyak yang menggunakan, misalnya masuk angin masih menggunakan jahe gitu ya, seperti itu Bapak sekalian ya, masih menggunakan jahe atau kencur seperti itu. Jadi secara umum bahwa pengobatan klasik ini bagian dari kehidupan kita sekalian gitu. Kemudian pengobatan klasik ini diterapkan secara holistik gitu ya. Secara holistik itu maksudnya secara menyeluruh. Jadi bahwa pengobatan klasik ini tidak hanya mementingkan obat-obatan. Jadi ini juga harus dari ada penyadaran dari bahwa kita pentingnya kesabaran dalam menghadapi penyakit gitu. Terus kita mengurangi diri sendiri dari rasa stres dan hal-hal lainnya yang bisa atau dapat menimbulkan penyakit itu harus hindari. Kemudian kita juga harus menjaga makanan, menjaga minuman,
seperti kita tidak boleh meminum alkohol dan lain-lain seperti itu. Nah, itu bagian juga dari penjagaan kita terhadap penyakit. Kemudian dari sisi pengobatan klasik dan pengobatan herbal satu sama-sama yang istilahnya bertentangan dengan pengobatan klasik dan pengobatan herbal itu, yaitu perdukunan atau klinik dan sejenisnya itu. Jadi selain di pengobatan klasik juga kita melarang para pasien untuk melakukan perdukunan terhadap penyakit yang mereka derita. Ini juga dilakukan pengobatan modern juga seperti itu juga. Mereka juga tidak ridho istilahnya pasiennya itu melakukan praktek-praktek perdukunan dalam menyembuhkan penyakit seperti itu. Kita sering dengar bahwa ada yang penyakit dipindahkan dari ke binatang atau ke kambing, atau juga katanya dipindahkan ke telur gitu seperti itu. Nah, baik di pengobatan klasik maupun pengobatan modern ini sangat tidak merekomendasikan, terutama di pengobatan klasik seperti itu. Sedangkan kalau di pengobatan klasik yang mungkin yang kita bawakan saat ini adalah ini bersumber dari Abu Muhammad Al-Kianji. Kita semua belajar dari beliau. Mungkin perbedaannya di antara sedikit perbedaan sebenarnya, nggak banyak jauh. Perbedaannya bahwa pengobatan klasik yang kita pelajari ini bermuatan keislaman gitu. Dari berbagai macam pengobatan, kayak di Mesir kuno juga dia ada punya sejarah pengobatan klasik, termasuk di Cina juga ada sejarah pengobatan klasik, di Yunani juga ada sejarah pengobatan klasik. Nah, ini dari Shinsei Abu Muhammad ini memberikan warna tersendiri, yaitu dengan mewarnai pengobatan klasik ini dengan nuansa yang Islami seperti itu. Makanya di pengobatan klasik ini tentunya kita semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyembuhan maupun dalam bahan maupun proses yang kita lakukan seperti itu. Dari beberapa hal yang telah kami sampaikan, mungkin ada beberapa yang dapat kami simpulkan, yaitu bahwa pengobatan klasik adalah warisan yang berharga yang telah membantu manusia merawat kesehatan mereka selama berabad-abad. Kemudian pengobatan klasik yang masih eksis hingga saat ini antaranya tadi ya, pengobatan herbal dan akupuntur, dan juga mungkin terapi pijat seperti itu. Kemudian pengobatan klasik itu berusaha membantu menyembuhkan secara menyeluruh tadi ya, seperti kita sampaikan. Jadi dari sisi baik sisi fisik maupun sisi kejiwaan atau spiritual seperti itu. Kemudian bahwa kita sebagai muslim harus berusaha memperoleh kesembuhan dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi yang dilarangnya. Kita dilarang untuk berobat dengan menggunakan hal-hal yang Allah larang, seperti dengan perdukunan, atau kita berobat dengan kai atau besi panas gitu ya. Itu seperti itu kita juga dilarang. Dan dalam pengobatan kita semata-mata bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang menyembuhkan itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai perantara, kita hanya sebagai jembatan apa yang telah Allah ciptakan. Karena apa? Semua herbal juga itu Allah yang telah menciptakan. Kita sebagai terapis nggak ada istilahnya, andilnya itu sangat kecil sekali, karena semua itu Allah telah karuniakan kepada kita sekalian. Untuk itu kami menghimbau kepada para Bapak Ibu sekalian dalam terapi kesehatan ini, hendaknya marilah kita semata-mata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar atas penyakit yang dideritanya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan pada Pak Sartono yang mewakili dari tim ahli pengobatan klasik herbal dan akupuntur. Masya Allah, tadi penjelasannya luas sekali ya sebenarnya, dari sejarah kemudian obat-obatannya. Nah, mungkin nanti kita bisa langsung ke prakteknya ya. Kemudian cara berikutnya langsung ini ya Pak ya. Langsung. Nah, nanti insya Allah nanti yang Ikhwan di sini untuk pengobatannya, yang Ahwat ada di atas di mana? RTG ke atas, nanti belok ke kanan. Ya. Mungkin cukup sekian untuk pembukaan hari ini. Semoga acara berjalan dengan baik. Semoga Allah mudahkan langkah kita, bakti sosial kita dan segala macam. Sallallahu lana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.